Beberapa waktu lalu, warga Twitter digembarkan oleh hashtag yang sontak menyampaikan aspirasi terkait dengan pembagian kuota yang kurang maksimal dari pihak UB. Alih-alih kuliah berbasis IT menggunakan via daring, nampaknya beberapa mahasiswa mengalami kesulitan terhadap banyaknya kuota yang cepat habis saat melakukan perkuliahan secara daring. Menanggapi hal tersebut, Rektor UB sempat beberapa waktu lalu mengeluarkan edaran yang memberikan kuota dengan bekerjasama beberapa provider. Tidak sampai di situ, Rektor UB juga memberikan aplikasi khusus via daring resmi milik UB yang dapat digunakan. Hal ini pula ditegaskan oleh Profesor Nufil Hanani selaku Rektor Universitas Brawijaya. Nah, jadi begini ya, mungkin salah miskomunikasi atau apa. Yang pertama, Brawijaya itu bekerja sama dengan provider itu yang bebas 30 GB, itu satu. Semua untuk mahasiswa, untuk dosen, termasuk mungkin tendik. Itu memang kelemahannya adalah lemot gitu ya, mungkin karena semuanya itu satu. Yang kedua adalah kita mensubsidi khusus untuk mahasiswa yang tidak mampu. Tadi saya ngecek jumlahnya kira-kira yang tidak mampu berapa, sekitar 12.000. Kita subsidi pulsanya sebesar 100.000. Hari ini kontraknya dengan provider tidak disubsidi langsung pada mahasiswa berbentuk uang, karena itu pertanggungjawabannya tidak dibenarkan. Sehingga dengan demikian kita melakukan kerjasama dengan provider. Linknya mahasiswa, nomor HP-nya mahasiswa, kemudian diserahkan kepada provider, mahasiswanya nanti milih mana, milih Telkomsel, AM3 atau yang lain-lain. Hari ini penyelesaiannya. Kemudian jangan lupa juga Brawijaya juga menanggung mahasiswa yang ada di Malang yang tidak mampu dengan sembako, ya, dengan sembakonya. Dan juga kita membantu mahasiswa dengan yang tinggal di asrama, disubsidi untuk makan malamnya, paling tidak seperti itu. Guru besar dari pertanian UB ini juga menganggap bahwa kritikan dan saran sangat diperlukan dalam sebuah lembaga atau sebuah instansi. Kritikan sangat bagus. Saya berharap lembaga-lembaga kemahasiswaan datang ke kampus di sini via daring kerjasama dengan Wakil Rektor 3. Ayo bareng-bareng. Mana yang tidak mampu, tidak bantu semuanya. Ada solusi semuanya. Siar menjadi enak semuanya, begitu ya. Kalau dengan sistem Twitter yang menggunakan amarah-amarah itu, pertama tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala dengan bahasa-bahasa yang kurang bagus pada puasa ini. Kita bisa lakukan dengan yang baik, begitulah ya, supaya kita semuanya tenang, nyaman, karena di era COVID-19 ini memang emosi harus kita kendalikan, gitulah harapan saya seperti itu. Jadi saya menghimbau kepada mahasiswa, ayo bareng-bareng bekerja mengatasi masalah-masalah itu, jaga semua. Saya berharap juga bidang kemahasiswaan bisa menangani yang baik. Dosennya memberikan kuliah juga perlu tahu diri juga, gitulah. Jangan sampai daringnya pakai videonya itu berpanjang-panjang sehingga pulsanya menjadi berkurang, sehingga dibatasilah bagaimana supaya enak. Pakai Google Classroom kan tidak banyak menyedot itu, mungkin Vconnya yang di waktunya diperpendek. Di samping itu saya Universitas sudah memberlakukan juga ujian kita tiadakan yang terjadwal. Jadi diserahkan kepada dosen. Jadi banyak kemudahan-kemudahan sehingga dengan demikian semuanya bisa terkendali semuanya itu. Rektor UB Nufil Hanani mengajak perwakilan mahasiswa, BEM atau EM untuk duduk bersama guna menyelesaikan keadaan saat ini. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UB, Profesor Hakim, yang baru-baru ini sudah melakukan langkah pemberian kuota bagi mahasiswa bidik misi dan penerima UKT golongan 1. Sekarang yang akan kita selesaikan dan sekarang sedang berproses di TIK itu pembagian paket data untuk
5.000 mahasiswa lebih. Sebenarnya Pak Rektor menyetujui sampai 6.000 mahasiswa. Hanya kami kan harus memvalidasi datanya dulu. Kami prioritaskan untuk mahasiswa bidik misi. Ya, untuk mahasiswa bidik misi. Kemudian setelah itu baru untuk mahasiswa yang UKT-nya golongan 1 dan golongan 2. Jadi mereka yang membayar SPP 500.000 setiap semester dan 1 juta setiap semester. Ini jadi prioritas karena hampir dipastikan bahwa mereka ini berasal dari keluarga kurang mampu. Yang penting juga fakultas-fakultas yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran daring supaya mengambil cara yang paling murah, yang gratis. Jadi harus memanfaatkan paket gratis yang disediakan oleh pemerintah. Jangan dosen itu menerapkan aplikasi lain yang berakibat mahasiswa itu harus mengeluarkan uang ekstra untuk paket data. Menyikapi hal tersebut, UB mengeluarkan panduan buku pembelajaran daring saat kondisi darurat COVID-19. Hingga saat ini, diperkirakan sekitar 70% mahasiswa UB telah kembali ke rumah masing-masing dengan keadaan sinyal yang terkadang kurang stabil. Di tengah pandemi saat ini, kita tahu bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, baik lembaga maupun perguruan tinggi. Dari Malang, Satria, Renita, dan Nanda melaporkan untuk UB TV.